Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Bitcoin ataupun BTC USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian Bitcoin ataupun BTC USD pada hari ini tanggal 24 Juli 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Oke, jadi kemarin itu analisa yang bisa dibilang simple ya, yang dimana hanya menentukan di mana ada trend line, lalu ada support resisten dan sebagainya. Dan kalau dilihat sekarang perjalanan untuk di Bitcoin ataupun di BTC itu sudah drop sesuai yang sudah saya buat, yaitu drop di bawah 66.500. Dan ketika dia drop di bawah 65.500, harga langsung sekarang turun sampai ke 65.500. Nah, apakah harga akan turun lebih lanjut? Bisa aja. Nah, sekarang di sini saya akan untuk menganalisa dari pergerakan structure candle-nya. Ya, jika kemarin sudah lebih kepada bagaimana melihat structure marketnya tipis saja dan juga melihat support resisten dan juga supply demand-nya dan juga ngitung Fibo lalu trendline itu sudah semua kemarin. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Nah, sekarang untuk permasalahan membaca candlenya ya, jadi otomatis di sini saya hilangkan dulu beberapa supaya tidak bingung ya. Untuk prediksi juga ke depannya ini sekiranya bakal gimana Bitcoin ya. Oke, sekarang untuk dari permasalahan candle di sini saya buka dari time frame monthly ya. Dari time frame monthly di sini kita bisa lihat kalau dari monthly bulan April kemarin, April 2024, di sini bisa kita lihat ini adalah sebagai bearish engulfing, walaupun bearish engulfingnya di sini bisa dikatakan bagus, tapi kalau dilihat dia tidak berhasil tutup melebihi dari ekor paling bawah yang ada di bulan Maret 2024. Jadi memang dikatakan bearish engulfing, tapi dia hanya mengengulf body pada bulan Maret 2024, sehingga pada saat di bulan selanjutnya yaitu di bulan Mei itu harganya saya rasa sih dia buat turun dulu baru dia membuat kenaikan dan ditutup dengan candle hijau. Nah, dengan candle hijau yang di tengah-tengah seperti ini ya, ini berarti menandakan market itu tidak memberikan signifikan akibat dari bearish engulfing yang ada di tanggal 1 April. Ya, tidak memberikan signifikansi ataupun signifikan harga bakal turun. Kemudian di tanggal ataupun di bulan Juni kemarin, bulan lalu, itu marketnya kalau nggak salah naik dulu ya, naik dulu menciptakan lower high, kemudian baru dia turun. Nah, candle di di bulan Juni pun tidak memberikan signifikan apakah market bakal turun atau naik. Nah, sekarang problemnya adalah untuk di bulan Juli sekarang. Kalau di bulan Juli, kalian bisa lihat ini dari bentuk candlenya ya. Dari bentuk candlenya itu memang secara ini digabung dengan support resisten ya. Memang kalau dengan digabung support yang ada di sini, itu memang candlenya itu sudah berkali-kali menembus area supportnya. Dan idealnya ketika ini sudah berkali-kali disentuh dan juga berkali-kali ditembus oleh candle, biasanya ini menjadi area support yang lemah. Memang ini adalah area support yang valid di sekitaran 60.500 atau enggak di 60.000 ya secara monthly. Tapi secara candlenya sendiri, dengan dia sudah membreak ataupun sudah membuat ekor yang sangat panjang ke bawah, berarti potensialnya itu harga nanti bisa membreak dengan mudah level area support monthly di sini di 60.000. Jadi kalau misalnya memang nanti candle monthly tutup di bawah 60.000, potensialnya itu bakal bisa drop cukup jauh ke bawah nanti ya. Nah, untuk dari bentuk candlenya yang ada di monthly, ini kan candle monthly-nya dia itu turun dulu ya, turun dulu baru dia naik. Nah, jika market itu memang menghendaki bisa membuat penurunan ataupun tutup di bawah 60.000 secara monthly ya, secara monthly berarti setidaknya harga itu kemarin mana dari monthly bulan Juli ya, Juli market itu membuat penurunan lebih dulu baru dia naik. Nah, problemnya adalah market itu dia kan turun dulu ya. Market itu turun dulu membuat ibaratnya lower low di sini, kemudian baru dia market itu bergerak naik. Apakah ini akan membuat lower high? Belum tentu ya. Tapi idealnya jika market itu memang bisa ataupun mau membuat
tutup di bawah monthly supportnya di sini, idealnya adalah market itu naik dulu, ya, naik dulu, ataupun naiknya itu kalau bisa setengah dari ekornya di sini, ya, setengah dari ekor candle di bulan Juni kemarin, ya, berarti setengah, berarti di sekitaran 69.500 sekitaran sana. Jadi kalau bisa pada saat opening market itu turun sedikit, ya kan, kemudian baru dia naik sampai 69.500 dan kemudian flip bearish. Nah, itu baru bisa potensialnya market itu akan tutup di bawah 60.000, bahkan tutupnya mungkin di bawah 58.000. Jika bentuk candlenya nanti demikian seperti ini dan tutup di bawah candle seperti tutup di bawah supportnya, maka potensialnya secara monthly ini market bakal bisa turun ke bawah lagi. Tapi karena ini monthly-nya itu marketnya turun dulu, ya, karena monthly-nya ini market itu turun dulu, membuat lower low dulu baru dia naik. Jadi potensialnya ini market sekalipun dia nanti flip bearish, saya rasa flip bearish-nya di sini akan masih tertahan di area 60.000. Jadi belum ada kepastian market itu akan bisa membuat penutupan di bawah 60.000. Jadi kemungkinan ini secara monthly, ya, yang punya waktu lagi 7 hari, itu penutupannya saya rasa akan seperti ini, ya, penutupannya saya rasa akan ada walaupun bentuknya bearish, ya, bentuknya bearish, tapi saya rasa tutup di 61.000 atau di sekitaran 60.500, tidak akan terlalu jauh sampai ke 58.000 bisa saya katakan, ya, walaupun dia bullish juga, ya, mungkin bullishnya cukup sampai 65.000 juga, ya. Jadi walaupun dia bentuknya bullishnya pun saya rasa itu tidak akan terlalu tinggi, mentok-mentok hanya sampai 15.000 aja, kayak gini bentuknya, ya, kayak gini kotak. Nah, jadi kemungkinan monthly kalau dia bearish palingan sampai ke 60.500, dan kalau dia bullishnya sampai ke 65.000 aja. Karena marketnya itu masalahnya dia buat turun dulu baru naik. Kalau marketnya itu naik dulu baru dia turun, nah itu baru bisa saya katakan kayak tadi, ya, itu marketnya bisa tutup di bawah seperti ini. Itu dari sudut pandang candle dari monthly, ya, candle dari monthly. Sekarang kalau kita ke weekly, ya, dari weekly kita punya candle itu di sini bukan dikatakan sebagai bullish engulfing, nggak bisa. Apakah ini sebagai piercing? Bisa, ya, ini bisa dikatakan piercing, tetapi kalau dilihat ini bentuk candle di minggu lalu, ya, itu sama sekali nggak punya ekornya. Ekor bawah nggak ada, ekor atas nggak ada. Jadi untuk di minggu ini memang saya lebih prefer market itu turun, ya, turun kalau bisa sampai nge-sweep low yang ada di minggu lalu, berarti di tanggal 15 Juli. Jadi dengan demikian berarti untuk di minggu sekarang, ya, dengan market ini, ya, ini kan pembukaan di minggu ini itu dia sudah nge-sweep high di minggu lalu, ya, berarti sekarang minggu tertingginya itu adalah di harga 68.465. Jadi dengan demikian kalau ini harga turun, saya rasa turunnya itu harus turun sampai ke 60.634, ya, cuma nge-sweep doang dan kemudian baru nanti close di sini. Ya, kemungkinan sih bentuk candlenya kayak gini, ya, kayak gini. Yang dimana berarti, candlenya berarti kemungkinan kayak gini bentuknya. Ya, kemungkinan bentuknya bakal gini. Close-nya itu di sekitaran 64.500 atau di 65.500. Jadi dengan dia sudah nge-sweep low yang ada di 60.800, maka kemungkinan next week itu kita bisa melihat turun dulu sedikit dan baru bisa melihat kenaikan dan ditutup dengan candle bullish di minggu depan. Kemungkinan seperti itu, ya. Yang dimana berarti menandakan secara monthly itu marketnya nggak akan kemana-mana. Dan kemungkinan harga akan hanya berhenti di sekitaran 66.000 sampai 63.000, ya, dari 66.000 sampai 63.000. Tapi kalau misalnya minggu ini kita tidak berhasil nge-sweep low yang ada di 60.000, berarti kemungkinan di weekly sekarang bisa menutup setengah dari body candle di minggu lalu. Berarti setengahnya ada di sekitaran 64.500. Berarti di minggu ini kemungkinan penutupan candlenya adalah sampai di 64.500 dengan ekornya mungkin hanya sampai di 63.000 aja di sini. Dan itu adalah syarat minimal jika memang market itu bergerak sideways sampai nanti
mengambil low yang ada di 61.000 atau enggak di sekitaran 60.800 di sini. Ingat ya, di sini di minggu lalu kita nggak punya ekor sama sekali di atas, punya sih ekor cuma kecil sekali ya. Ini kan 68.800, di sini 68.100, sedangkan di sini 60.800 dan di sini 60.600. Tipis sekali ekornya. Jadi lebih baik saya katakan di sini nggak ada ekornya. Kecuali dengan ekor panjang-panjang kayak gini, kita lebih enak ngelihatnya ekor-ekor panjang kayak gini di weekly ya. Kecil-kecil banget ya itu rada bahaya. Apalagi dengan ini sudah nge-sweep high, ini potensialnya juga bisa turun ngedrop sampai sini. Itu secara dari weekly. Ngelihat candlenya. Nah, kalau dilihat dari daily sekarang jelas banget ini kan ada satu area demand-nya. Sudah saya bilang kemarin, dan ini adalah support. Ini support, resistance, kemudian resistance become support juga. Dan kalau dihitung, bukan hitung. Kalau dilihat dari candlenya, ini bukan seperti bearish engulfing juga, ya. Di sini bukan sebagai bearish engulfing, ini bukan bearish engulfing, yang dimana ini memang marketnya itu menghendaki turun untuk bisa mengejar area demand yang di sini. Nah, seperti yang sudah saya katakan kemarin, lihat nanti reaksinya ketika market itu kena area demand. Apakah ada reaksi untuk naik terus, atau dia cuma atau dia ketika dia turun ya, turunnya itu mengambil 90% besar area demand. Nah, ketika dia naik, ketika dia sampai 90% area demand, maka potensialnya ketika dia naiknya itu cuma retrace sebelum nanti akhirnya bisa lanjut turun. Karena dari bentuk candlenya di sini, ya, kalau dilihat dari bentuk candlenya di sini, ini memang bisa dikatakan area demand ataupun bisa dikatakan sebagai rally base rally. Ya, ini bisa dikatakan sebagai rally. Ini adalah base-nya, ini adalah rally-nya. Tetapi permasalahannya adalah rally yang kedua, ya ini kan rally 1. Ini adalah rally 2. Rally 1 itu lebih besar dibandingkan dengan rally 2. Ya, besaran dari rally 1 ini kan panjang sekali ya. Ini kan dari harga rally-nya itu 56.500 sampai 65.000. Gede banget rally-nya. Kemudian dari rally yang kedua itu hanya 63.000 sampai 68.000, kan lebih kecil. Jadi ketika melihat rally base rally yang dimana rally yang kedua itu lebih kecil daripada rally yang pertama, ini potensialnya harga bisa dijebol. Ya, karena ini hanya sebagai persimpangan aja, bukan sebagai area pantulan untuk bisa lanjut naik. Maka potensialnya itu di sini biasanya ya, ini market bakal ngebreak bisa naik sedikit, dia bakal turun sampai ke 60.000. Dan jika dia turun sampai 60.000 berarti benar itu harga bisa nge-sweep low yang ada di minggu lalu di sekitaran harga 60.800. Itu ya, karena bentuk candlenya di sini kurang bagus kalau dikatakan sebagai rally base rally, tapi kalau dikatakan sebagai demand bisa. Cuman sekali lagi ini demandnya tidak untuk bisa dijadikan pantulan jauh kalau saya lihat. Mantulnya bisa, tapi saya rasa ini pantulannya tidak akan terlalu signifikan. Oke. Kemudian dari segi H4 kalau dilihat dan kita perkecil ya dari bentuk candle area demand-nya, itu kita bisa kecilkan yaitu sampai sebesar ini aja. Kita bisa pakai candle yang ini aja ya, candle yang di sini. Candle H4 yang ada di sini, candle doji-nya di sini kita bisa jadikan untuk area demand. Kalau kita pindah ke H1, kalau kita pindah ke H1 kita bisa pakai yang sebesar ini. Ya, kita bisa gabungkan dari sini ya, dari candlenya yang ini, dari candle yang begini, yang doji kayak kecil di sini dan sampai ke doji paling bawah di sini. Jadi besarnya itu sebesar ini. Dan kalau dilihat dari H4 ya mirip-mirip dikit ya. Ini mirip dikit. Dan kalau dilihat apakah ini harga bisa mantul di area ini, walaupun kalian ngelihatnya misalnya ini ya, ini sebagai area demand misalnya. Ini area demand-nya, struktur candlenya sudah nggak bagus. Kenapa? Karena ini yang pertama struktur candlenya nggak bagus, bisa dikatakan sebagai area demand, yang dimana demand itu bisa mantul tinggi ya, itu beda cerita. Kalau dilihat dari demand H1 ya, demand H1, dan kalau dibandingkan dengan demand daily, kita perlu lihat demand daily terakhir ada di sini. Ya, demand daily terakhir ataupun candle terakhir adalah ada di harga 63.227. Kalau kita turunkan ke time frame H1 itu kita nggak dapat ya, kita nggak dapat area demand yang bagus. Kalau di sini kalian pakai area demand ini sudah nggak bagus, ini sudah dites berkali-kali ya.
Ini sudah dites, ini sudah dites, kemudian harga naik. Jadi ini sudah nggak bagus dan sudah tidak fresh juga. Kalau dibawa ke time frame M30, ada area demand-nya, tapi nggak di sini area demand-nya. Area demand-nya di tengah-tengah kayak gini, di sini dan di sini. Kalau di M30 kelihatan harganya, bentuk candle-nya untuk bisa menjadi area demand. Kalau di M15 di sini nggak ada yang bagus ya. Di sini udah nggak ada area yang bagus kalau bisa nge-buy. Kalau bisa jadikan area demand. Bahkan di sini di sebelah kiri ya, demand H1 yang ada di sini pun sudah tidak bagus. Bukan tidak bagus, maksudnya apa? Sudah pernah dites sekali. Dan kemudian kalau dilihat juga di sini ada satu area demand-nya dan ini pun juga sudah pernah dites. Ya kan, di sini. Jadi kalau dilihat demand di daily itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan untuk ambil posisi buy di sini. Ya, tidak bisa dijadikan patokan untuk ambil posisi buy. Bahkan ya, kalau mau ngambil buy di demand daily, saya rasa demand daily-nya itu bakal dijebol karena kemungkinan dia akan turun sampai mengejar demand yang ada di H1 di sini. Demand H1 di sini walaupun tidak bagus ya, sudah pernah dites sekali, tapi setidaknya tesnya ini ataupun ketika harga itu datang ke area zona demand, ekornya ini cuma kecil ya. Ekor ini kecil banget masuknya, jadi masih ada potensial market itu masih ada kekuatannya di sini ya. Berarti kekuatannya itu masih ada di sekitaran 63.000 sampai 62.500. Jadi kalau dibawa ke daily itu kan berarti sudah lewat. Nah, jadi dengan demikian potensialnya itu marketnya bisa turun sampai ke area demand daily dan bahkan menjebol area demand daily baru dia nanti naik. Nah, ketika area demand daily dijebol, maka potensialnya ini akan bisa lanjut turun ke bawah. Pantulannya itu hanya sekedar untuk retracement aja. Itu. Ya, karena di time frame H1 ini ada satu area demand-nya sebenarnya yang lebih bagus dipakai. Ya, ini area demand-nya yang paling bagus dipakai, yaitu ada di sekitaran 63.000 ya, kalau boleh digenapkan aja. Sorry, salah. 63.000. Ya, di 63.000 bisa dipakai. Walaupun 63.500 itu adalah resistance become support di daily ya. Ini kemungkinan mantulnya baru di sini di 63.000 baru dia naik. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa harga berhenti di sini di 65.000 ya? Karena kalau dilihat di time frame M30 jelas banget di sini kita ada satu area demand-nya. Nah, ini kalian bisa lihat market itu ketika turun sampai ke time frame M30 area demand berhenti. Ketika berusaha untuk naik dibawa turun lagi. Nah, jadi sebaiknya kalau kalian mau nge-buy di sini bisa tunggu konfirmasi aja ya, bisa tunggu konfirmasi aja. Untuk area buy selanjutnya yang bisa saya kasih adalah di sini ya. Di sini ini sih nggak bagus sebenarnya ya, tapi ini sih juga nggak bagus sebenarnya area buy-nya ini ya. Area buy ini nggak bagus. Yang lebih prefer kalau taruh di bawah di sini, di sini pun nggak bagus ya sebenarnya. Ini pun nggak bagus ya. Oke lah, jadi ya di sinilah ya, di sekitaran sini. Berarti di sini itu ada di harga 64.500 let's say. Ya, tipis ya, sampai 64.500 atau ini ada tengah-tengah aja lah ya, tengah-tengah candlenya itu di 64.250. Nah, di sini ya tengah-tengah candlenya. Jadi kalau dilihat sekarang ini kan harganya berhenti di sini. Nah, kalau dibawa ke H1 ini harganya sudah break resistance become supportnya juga ya kan. Nih tuh kalian bisa lihat ini sebagai resistance become support juga di sini dan harga juga sudah ngebreak ya kan, turun ke bawah dan harga sekarang bergerak naik. Naiknya ini saya rasa hanya sebatas koreksi doang. Jadi dengan demikian kalau kalian ada mau ambil posisi buy karena mengingat ini adalah demand M30 pada hari ini dan sekarang ini memang ada bullish engulfing juga di time frame M30. Jadi kalau kalian ada mau ambil buy di Bitcoin sekarang bisa dengan stop lossnya itu taruh di bawah zona ini ya, mau nggak mau harus taruh di bawah zona itu, berarti di sekitaran 65.200 adalah SL-nya. Dengan take profit nggak usah jauh-jauh ya. Take profit yang pertama itu bisa di sini di support yang sebelumnya ya, di
support become resistance sebelumnya, berarti wah ini pendek sekali ya ternyata. Bentar, coba kita bawa ke H4. Oh, ke H4 masih bisa lebih tinggi ya. H4 berarti bisa ke 66.500. Coba di sini. Oh, ini sih nggak dapat ya, risk reward rasionya nggak dapat 1:1. Walaupun sebenarnya sih di sini ya idealnya sih di sini memang kalau mau TP-nya ya, karena di sini ada satu drop base drop di sini soalnya. Jadi ya kalau mau ambil buy bisa, tapi masalah ini nggak worth it 1:1 itu aja sih. Ini 0,8 TP-nya. Itu TP-nya di 66.500. Jadi kalau ada yang mau nge-buy sekarang bisa, cuman risk reward rasionya nggak masuk ya. Ini TP sampai 66.500, SL-nya 65.200 per harga sekarang itu di harga 65.900 ya. Kalau mau di extend TP-nya bisa, tapi hanya bisa sampai 67.000 aja, jangan lebih. Karena takutnya harga itu ketika naik ya, naiknya ini kan cuma sebagai koreksi doang. Dia naik, misalnya dia membuat spike lebih tinggi 67.000, tapi harga turun lagi, tutup di bawah 66.000. Oh sorry, di bawah 66.500. Ini potensinya bisa lanjut turun lagi. Itu. Jadi kalau ada yang mau scalping buy tipis aja bisa sekarang dengan maksimal sampai 67.000 ya. Maksimal sampai 67.000 dan TP sebenarnya yang TP bisa diambil adalah di 66.500 dan ini adalah risk reward rasionya nggak masuk. Itu aja sih ya. Jadi kalau mau nge-sell nanti gimana? Jadi nanti kalau mau nge-sell saya pribadi tunggu di bawah 60 ini di bawah 65.000 saya akan nge-sell ya. Kalau ada yang mau nge-sell tunggu di bawah 65.000 dengan SL-nya tergantung swingnya di mana, dengan take profit itu bisa sampai 64.200. Nah, kalau di sini nge-sell-nya lebih worth it. Kenapa? Karena di sini candle-nya bersih. Ya, ini candle-nya sudah bersih, candle sudah tidak ada halangan lagi, tuh. Ya, di sini sudah tidak ada satu area demand juga, ini candle-nya bersih semua. Jadi ketika dia drop di bawah zona area yang sudah saya gambar di M30 di sini, ini potensinya bisa lanjut turun ke bawah sampai ke 64.250. Ya, jadi intinya kalau kalian mau nge-sell tunggu di bawah aja, tunggu break dari area demand-nya. Kalau mau nge-buy sekarang bisa, tapi risk reward ratio yang nggak masuk, itu aja sih. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa Bitcoin ataupun BTC USD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Bitcoin selanjutnya. Bye-bye.